Iya, ini mau hadir ini Ban cuma di tempat Kalija peresmian tahap Oh kedua ya. iya, iya. Nanti kita umumkan. Daeng di. Iya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa bawa marketingku ada 2-3 orang. Alhamdulillah. Semuanya Ban Suma. Siap. Nanti kita bagi Iya. brosur di sana. Iya. Ban Suma ada tanah. Mau beli tanah nggak di Barombong? Daerah mana itu? Berapa luasnya? Ganjilo 2 hektar. Dia sudah ada izin bangunan, sisa membangun sudah ada izin bangunan. Kan biasa kalau di Goa itu susah sekali kalau namanya ada izin bangunan. Tapi kayaknya subsidi nggak bisa, harganya terlalu tinggi kayaknya. Tapi di sana kan subsidi. Tanahnya maksudku, Daeng, tanahnya. Di atas harga. Subsidi. Di sana kan harga 360. Nah itu gue bilang. Nggak bisa subsidi tuh. Tanahnya 200-an. Oh gitu. Iya 200-an. Kelebihan tanah itu kan dia sudah ada izin. 200 per meter. Izin. Ya. 200.000 per meter. Oh, kita tahu nomor HP ku? Tidak tahu lah, nantilah. Ya coba kita kirim share lokasinya. Iya nanti besok lah karena saya kan ada di sana juga. Iya kita share lokasinya di. Iya, biar dia. Biar ada WA saya itu di situ, di VT saya itu kita WA saja nanti. Oh kita punya tanah? Bukan tanah dekat tempat saya kerja situ. Oh iya. Kita coba nanti. Kita minta nomornya Bang Handi ya. Oh iya bos. Atau Bunda Rahma. Ya nanti kita komunikasi itu untuk lihat lokasi. Oh iya Bang semua. Ya. Iya. Oke. Oke bosku, thank you Bang Jalil. Wah, gambaran atau ngaren atau agang konne. Bang Jalil Bang itu yang sama yang kemarin masa hendak kenal Bang di Cuma Malah kan jalan kote ya Pak. Yang pernah ke sana di tempat abang itu. Oh alah iya betul. Yang mana tahu? Yang mana? Ada. Ku ingat mi. Cocok ya? Oh iya itulah saya itu. Bang Andi pun juga kenal, pernah di pantai juga fotoan. Iya betul. Iya, Ardiansa. Iya betul. Cocok ya. Bisa Bunda Rama tidak. Padahal tetanggaan aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau jualan tiang jemuran, mau ngapain tiang jemuran? Sekalian dengan jemurannya. Host dan yang lainnya saya minta waktu ya, saya mau bicara dengan Guru Dajuma. Promosi juga? Bukan promosi. Jadi saya ngerasa bersalah dengan Guru Dajuma karena di awal waktu saya di YouTube ya ngikuti Ustadz Yusuf terus Bang Ayubi juga. Nah pas saya ketemu dengan Guru Dajuma di situ masih memakai penginjil jalanan kalau nggak salah saya ingat. Nah sempat seujon waktu itu saya sempat seujon karena memang kebencian saya dengan misionaris itu sangat dalam gitu kan. Jadi dari sekian lama itu sampai sekarang saya merasa sangat berdosa dengan seujon saya yang salah gitu ketika saya mengikuti YouTube-nya Guru Dajuma. Baru saya mengerti ternyata ini adalah apologet gitu kan, dan saya ada di TikTok pun baru sebulan kayaknya, itu pun mengikuti Guru Dajuma juga gitu. Jadi dari hati yang paling dalam, dari kaki sampai kepala saya meminta maaf atas kesalahan saya seujon gitu. Iya, Bang. Sama-sama Bang. Ke Bang Juma gitu. Terus dan banyak juga yang saya dapatkan setiap ada debat-debat saya selalu mengikuti baik di YouTube ataupun di TikTok. Bentar. Dan lanjut dulu Bang.
Dan sekali lagi saya meminta maaf juga ke apologet Muslim, karena setiap komal-komal Muslim saya selalu ada, dan ketika ada penghujat saya selalu minta naik dan membalas menghujat lebih sadis lagi dari mereka gitu kan. Keduanya lagi Iya. Tadi udah 2 Bang, berarti yang ketiga sekarang Bang. yang ketiga ya, terus kalau misalkan melihat saya ikut-ikut menjawab hujatan-hujatan Oten, membalas hujatan-hujatan Oten, intinya ikut-ikut debat gitu. Jika salah tolong ditegur ya, karena makasih banyak ya Bang ya. Kita mau lanjut diskusi dulu ya Bang. Cuman kebetulan itu aja ya. Makasih saya udah dikasih kesempatan. Rasanya pelong Bang. Sudah minta maaf ke Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Jor. Bang turunin saya. Malam Bang. Ya malam Jor. Jor siapa itu? Malam semuanya. Iya malam. Ini Bang Juma, saya mau bertanya ini. Saya Kristen. Ya. Ini saya bertanya soal agama Muslim. Iya. Ini menyangkut Nabi Muhammad. Siap. Ini kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Iya, biasanya yang bangkit itu Bang, itu orang yang masih punya utang. Ya, jadi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya sudah selesai, mengajarkan, kemudian risalah Islam sudah selesai tugas beliau, ajarannya sudah tuntas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu diterangkan, janganlah kamu sekali-kali mengatakan atau mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah, berjuang memperjuangkan Islam, itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hidup. Hanya jasadnya aja yang masuk ke liang lahat, tapi beliau itu hidup dan mendapat rezeki dari sisi Allah. Nah, kenapa kemudian Nabi Isa kemudian terangkat ke langit dengan jasadnya? Yang mengangkatnya itu kan Allah. Di sisi Allah itu 1000 tahun bagi kita, sehari bagi Allah. Berarti Nabi Isa untuk saat ini usianya di atas itu masih 2 hari bagi Allah. Nah, artinya ketika diturunkan kemudian di bumi, misalnya 1000 tahun ke depan, ukuran kita itu baru 3 hari. Nah, dia harus turun. Kenapa? Dia harus dimatikan. Dia harus mati selayaknya makhluk. Dia harus mati di bumi. Itu. Nah, kemudian tidak ada Nabi Isa yang di dalam pemahaman kami sebagai seorang muslim, tak ada itu Nabi Isa bangkit dari kematian, nggak ada. Yang bangkit dari kematian itu berdasarkan ajaran Yesus itu sendiri, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, yang keluar dari alam kubur, alam maut itu, yang keluar dari alam maut itu adalah Lucifer. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini adalah Lucifer, bintang timur, Bang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak diberikan sedikit pun tanda, melainkan, kata Yesus, tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Jadi setelah 3 hari 3 malam, maka akan ada kebangkitan. Ya, bangkit ini siapa? Yaitu tadi anak manusia. Anak manusia ini siapa? Itu disebut bintang timur.
Di dalam Yesaya 14 nomor 15 itu jelas itu di sana. Demikian. Oh iya. Ini bisa satu pertanyaan lagi, Bang. Boleh, boleh. Ini apakah Nabi Muhammad menaik ke surga, masuk ke surga? Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, Al-Quran surah Ali Imran ya sahabat. Ali Imran ayat 169. Jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW itu naik ke langit. Jadi sebenarnya gini, di terjemahan asli, bahasa asli dari kitab saudara itu Uranon. Uranon itu artinya langit, bukan ke surga. Jadi Yesus itu diceritakan naik ke langit, naik ke langit, naik ke langit, bukan naik ke surga. Dia ke langit. Yesus tidak pernah ke surga, tapi ke langit. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga ke langit. Sama. Ali Imran ayat 169. Jadi mereka ini di langit. Kalaupun misalnya nanti kita mengatakan bahwasanya harus surga, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW pun ketika ditanya kemudian di manakah siapakah yang ada di surga, maka haditsnya menerangkan bahwasanya yang ada di surga itu adalah nabi, orang-orang yang syahid, dan apa istilahnya itu anak-anak yang mati dalam keadaan masih bayi atau belum balik. Mereka semua itu ada di surga. Oh, iya. Bang, ini saya ada baca di Al-Quran yang kitabnya Bang Juma. Yeah. Ini orang tuanya Nabi Muhammad kenapa tidak bisa diselamatkan dari kematian? Oke. Orang tua yang dimaksud di situ itu bukan kedua orang tua Rasulullah, tetapi pamannya. Oh, pamannya. Iya. Tapi kenapa Nabi Muhammad minta didoakan? Nabi Muhammad SAW ketika dipuji, ya, ketika kami puji beliau, maka pujian kami itu kembali kepada kami sendiri. Barang siapa yang memuji beliau, menyanjung beliau, ya, mengucapkan ucapan-ucapan baik untuk beliau, maka ucapan baik itu akan kembali kepada kami. Apa itu? Berupa syafaat. Jadi bukan hanya Rasulullah yang kami puji, Yesus, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Abraham, seluruh nabi-nabi ketika kami mengucapkan namanya, maka kami selalu memuji beliau. Contoh misalnya Nabi Isa, ditambah alaihis salam, atasnya keselamatan. Pasti. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kiranya keselamatan atasnya. Alaihis salam, semoga keselamatan atasnya. Jadi seluruh nabi ketika kami ucapkan nama beliau, nama mereka, kami selalu menyanjung dan mendoakan dan memberikan pujian-pujian kepada mereka. Seperti itu, Bung. Jadi barang siapa yang mengucapkan salawat, artinya pemberkatan kepada beliau, maka mereka orang yang memberikan pemberkatan itu akan mendapatkan syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan. Ketika kemudian nanti di padang mahsyar tidak ada lagi penolong-penolong lain selain daripada Allah, maka Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka kami dianjurkan untuk perbanyak salawat supaya nanti Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan kepada kami. Seperti itu, Bung. Makasih Bang atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Selamat malam, Bang. Wah, iya, malam. Ya, ini ada Jerry. Selamat pagi. Jerry. Ya, selamat pagi. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bang. Baik, ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, Bang. Mungkin yang saya mau tanyakan, menurut Bang Juma, Nabi Isa dengan Yesus itu beda atau sama menurut ajarannya?
Kalau menurut ajarannya Bang, itu adalah oknum yang sama. Menurut ajarannya ya. Karena Nabi Isa mengajarkan dirinya adalah rasul untuk Bani Israel. Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 juga mengajarkan dirinya untuk Bani Israel. Jadi ajarannya sama. Mengajarkan satu Tuhan, mengajarkan kemudian dirinya adalah rasul, mengajarkan diri mereka sebagai nabi, mengajarkan diri mereka sebagai hamba Allah. Itu sama. Ya. Oke, dipahami Bang. Lanjut Bang. Ada satu pertanyaan lagi Bang. Oke. Yang saya ketahui di dalam ajarannya Abang, di hari kiamat yang datang untuk menghakimi manusia itu Nabi Isa ya Bang? Hari kiamat Nabi Isa menghakimi itu nggak ada. Cuman Nabi Isa yang dihakimi gitu loh. Nabi Isa dihakimi oleh Allah itu ada. Ditanya oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Itu ada tertulis Bang. Itu ada. Ajarannya siapa Bang? Itu di hari kiamat nanti Nabi Isa ditanya. Ya, ajarannya siapa Bang? Maksudnya itu ajarannya Islam melalui Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Bisa disebutkan biar teman-teman bisa lihat. Saya lupa surah apa. Intinya gini, wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas. Al-Maidah atau Al-Imran? Al-Maidah. Al-Maidah ayat 116. Silakan. Ya. Berarti bukan ya Bang yang ketika hari kiamat yang menghakimi bukan Nabi Isa itu ya Bang? Bukan. Cuman Nabi Isa ini nanti akan mengingkari penyembahan akan mengingkari apa yang orang-orang dudukkan dirinya sebagai Tuhan. Bang Juma percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi? Iyalah pasti saya percaya Bang. Terus ada dalil atau ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bolehkah Nabi dihujat atau? Oh nggak boleh. Di Islam nggak boleh menghujat Nabi, nggak boleh. Nggak boleh menghujat Nabi. Berarti dilarang dalam Islam. Berarti Abang merasa berdosa tidak ketika Abang menyatakan bahwa Yesus itu bintang timur dan hal-hal lain lagi? Bukan saya yang mengatakan itu Bang. Yang mengatakan itu adalah makhluk itu sendiri yang datang di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku bintang timur. Bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang makhluk itu sampaikan. Akulah Yesus tunas Daud yang adalah bintang timur. Itu tertulis di situ. Justru berarti dengan sendirinya Abang menyangkal apa yang ditulis di dalam ajarannya Abang, bahwa Yesus adalah Nabi Isa itu. Begini saudara, Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel itu dia mengajarkan dirinya sebagai Nabi. Tidak pernah dia mengajarkan dirinya. Kan tadi dari awal Abang mengatakan bahwa Abang mempercayai sebagai Nabi. Iya, memang dia Nabi. Ya. Tapi ada makhluk setelah Nabi ini terangkat ke langit, ya, muncul makhluk puluhan tahun setelahnya kemudian mengaku Yesus. Tapi itu bukan Yesus. Contoh konkret. Baru 5 detik yang lalu, 5 menit yang lalu Abang mengatakan Yesus inilah itulah. Apakah Abang merasa bahwa Abang tidak menghujat Nabi? Yesus itu Nabi sesuai pengakuan Yesus ketika datang di tengah-tengah. Berarti Abang tidak percaya? Loh, tadi kan saya mengatakan dalam aspek pengajaran Isa dan Yesus itu sama. Iya, berarti Abang percaya bahwa Yesus adalah Nabi kan? Saya Abang percaya kalau dalam bahwa Yesus yang mengakui dirinya sendiri Nabi. Sekarang poinnya seperti ini Bang. Yang saya mau tanyakan,
Yang saya mau ingin tahu dari abang, apakah abang merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang dalam ajarannya abang bahwa Yesus itu adalah nabi? Saya tidak pernah menghujat Yesus. Yang menghujat Yesus itu Kristen. Anda yang menghujat Yesus, bukan saya. Menurut pemahaman abang, menghujat itu seperti apa? Anda menuduh Yesus mati terkutuk, betul? Betul? Betul nggak? Menurut abang, ketika saya tanya dulu, apakah Anda menuduh Yesus mati terkutuk? Coba abang hentar ke kehidupan keseharian. Maksud dari menghujat itu. Lah, Anda mengatakan Yesus mati terkutuk itu hujatan. Anda mengatakan Yesus mati dibunuh untuk dosa Anda itu hujatan. Anda mengatakan Yesus diludahin, ditampar, ditelanjangin, gantung di pohon itu hujatan. Mana ada pernah kami umat Islam mengatakan itu? Kami mengatakan tidak sama sekali. Yesus tidak mengalami hal tersebut. Terus di dalam ajaran agamanya abang, kisahnya Yesus itu seperti apa? Beliau manusia yang suci. Beliau nabi. Beliau adalah nabi yang menyuarakan kepada Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai nabi utusan Tuhan. Dan dia tidak pernah dihinakan seperti dalam agama saudara. Di Islam itu begitu. Bahkan dikatakan di kami, oknum tersebut, yaitu nabi tersebut, terkemuka, terkenal, tersohor, ya, terhormat di dunia dan di akhirat. Itu di agama kami. Kalau di tempat kalian itu adalah makhluk yang paling hina itu. Bayangkan aja tuh. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, dosa membunuh, memperkosa, mencuri, itu ditanggung ke dia, dilemparkan ke Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia di mana seluruh dosa-dosa manusia ada sama dia. Berarti Yesus ini adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia. Di agama Anda lah kemudian Yesus itu paling dihinakan gitu loh. Oke bang, sudah bang. Ya. Berarti dengan abang mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah Lucifer, itu tidak termasuk hujatan. Nah, di sini Anda tidak paham. Yang mengatakan Yesus itu Lucifer itu kitab Anda, bukan saya. Coba Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Nah, bintang timur ini pernah muncul di kitabnya orang Yahudi. Bintang timur itu gelarnya iblis. Berarti ada makhluk yang mengaku bintang timur, mengaku Yesus. Kebenaran Yesus mengaku di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, betul, muncul penyesat mengaku Yesus. Itu siapa? Bintang timur. Siapa bintang timur itu? Ya setan. Yang abang ketahui tentang kisahnya Yesus atau Nabi Isa itu apa saja? Yesus itu terangkat ke langit. Setelah terangkat, muncul kemudian makhluk mengaku-ngaku Yesus yang bukan Yesus, tapi Yesus palsu. Oke bang. Lanjut, silakan. Itu menurut pemahaman saya, tidak memperbaiki. Bukan menurut pemahaman. Yesus mengatakan di dalam Matius, di dalam Matius 24, apa kata Yesus di sana? Di doa nomor 15 sampai nomor 27. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Itu loh. Sudah dipahami bang, biar teman-teman Kristen, Muslim bawah nyimak dulu. Selamat malam semuanya. Ya. Shalom. Oke. Ya. Silakan. Shalom. Bang, mungkin satu lagi dari saya bang. Ya, bang silakan. Yosi. Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi yang saya hanya mau ingin tahu saja pemahaman pengetahuan abang kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus adalah nabi.
abang bisa beritahukan atau kasih tahu ke saya kira-kira Yesus sebagai nabi itu kira-kira ajarannya Yesus ketika dia masih hidup dan masih ada ketika Yesus melakukan pengajaran itu kira-kira apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran itu, Bang? Ya, dia mengajarkan atiullah wa fattakullah wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Isa minta kepada Bani Israel untuk taat kepadanya. Itu tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Dalam Al-Quran dikatakan seperti bisa disebutkan itu. biar nanti saya bisa belajar. Saya juga ingin belajar. Di As-Sukruf ada, Surah Maryam juga ada, Al-Ma'idah ada, Ali Imran ada. Akhi Yusuf bisa ini? Ya, Akhi, maafkan saya kalau saya mengganggu. Saya lupa ayatnya. Yang pasti dia As-Sukruf ya. Az-Zukhruf 6263. Ya, Masya Allah. Tuh, supaya beliau nggak tidur. Tuh, ada tuh. Ya, lanjut Bang. Saya pengen tahu saja. Ya. Nabi Isa itu mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya ya, bukan kepada yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Itu mengatakan bahwasanya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Yesus itu minta untuk ditaatin, bukan disembah, tapi ditaatin. Coba Anda baca di dalam Lukas 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian di dalam Yohanes tidak usah disebutkan dalil Kristen, Bang. Saya mengerti. Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu minta dirinya untuk ditaatin. Oke, Bang. Oke. Berarti dalam hal ini Yesus dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama, Bang? Nabi Muhammad diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel saja. Sama seperti Yesus yang asli mengaku hanya untuk Bani Israel saja, tapi Yesus yang palsu mengajarkan untuk menyembah dirinya kepada seluruh umat manusia. Itu berbeda. Yesus asli dan Yesus palsu itu beda. Silakan. Kalau memang oke, Bang. Tapi kalau memang Abang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, umat Israel, kenapa Abang harus mengakui sebagai nabi? Bahwa itu adalah nabinya Abang? Bukan, itu bukan nabi saya. Itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, bukan diutus kepada saya. Tetapi Bang. Berarti bukan nabinya Abang ya? Itu bukan nabi saya, itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman kepadanya bahwa dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi saya bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi. Bang. Iya. Oke, Bang. Tapi ini mungkin salah, Bang. Minta maaf kalau salah. Iya. Tapi saya pernah mendengar bahwa di dalam Al-Quran mengakui ada 20 nabi, di dalamnya ada Nabi Isa. Kalau salah Abang sampaikan. Kami beriman, wajib hukumnya kami beriman kepada kenabian beliau, di mana beliau adalah nabi untuk Bani Israel. Sama seperti saya percaya kalau misalnya Osama bin Laden itu adalah pernah jadi presiden untuk bangsa atau negara Amerika. Saya percaya, tapi bukan presiden saya. Cuman saya percaya dia pernah menjadi presiden untuk Amerika. Saya percaya. Saya beriman kepada itu. Saya percaya bahwa Osama bin Laden, siapa? Bukan Osama. Bin Laden. Lanjut, Bang. Bukan. Obama. Biden. Ya. Obama itu pernah jadi presiden untuk Amerika. Saya percaya. Tapi bukan berarti dia adalah presiden untuk saya. Ayo. Saya bukan agama Kristen yang ngaku-ngaku nabinya orang sebagai nabinya. Jadi Barack Obama itu adalah saya percaya sebagai mantan presiden Amerika, tapi bukan presiden saya. Sama seperti Nabi Isa, saya percaya Nabi Isa itu adalah nabi untuk Bani Israel, tapi bukan untuk saya. Gitu loh. Kenapa Anda tertawa?
Tidak bang, maksudnya kan saya hanya mau ingin tahu saja. Iya, Anda sudah tahu kan? Ya, kami ingin tahu saja pemahaman abang tentang ajaran dan keimanan dan keyakinan abang. Ya itu keyakinan saya. Nah sekarang Ya, saya boleh balik nanya nggak itu. satu pertanyaan? Ya bang. Oke. Ada nggak Yesus mengaku diutus untuk orang Indonesia? Ya. Bagaimana bang? Lanjut bang, ulang bang. Ya. Coba tanya balik. Ada Taruh dulu ya, Taruh ya, Tidak usah. Itu pertanyaan saya. Iya. Dengar teman-teman semua, tidak usah. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, litubayyina linnas, dalilnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nah kalau Yesus ada nggak diutus untuk orang Indonesia? Karena setahu saya Yesus mengaku hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ada begitu. Oh begitu ya bang ya. Saya tidak membantah pemahamannya abang. Itu kan ajarannya abang yang dituliskan. Jadi lu lagi ditanya. Diam dulu bang. Ada tidak pengakuan Yesus bahwa dia diutus untuk orang Indonesia? Ada nggak? Diam dulu bang. Kenapa? Kenapa kalau kau ditanya kau pura-pura gila? Kenapa? Bukan, saya tidak pernah pura. Diam dulu, jangan panas dulu. Ya jawablah. Iya, saya menjawab. Saya akan menjawab, tapi tolong saya mau sampaikan satu, bahwa tujuan saya naik masuk room mau tanyakan ke Bang Suma, apakah mengenal Yesus itu adalah Nabi Isa tidak, dan apakah Bang coba merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang adalah Nabi Isa? Mati menjahat. Orang gila. Yang menghujat itu kalian Kristen, yang menghujat Yesus itu kalian, bukan saya. Saya justru mati-matian membela Yesus. Bayangkan aja tuh, saya katakan bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang dibunuh, bukan Yesus yang digantung, bukan Yesus yang ditombak, bukan. Tapi itu adalah orang lain. Nah, begitu juga yang kalian sembah, yang mengaku Lucifer itu, yang mengaku bintang timur, itu juga bukan Yesus, tapi itu adalah iblis. Oke bang. Abang menyebut. Matilah kau, ditanya kemana-mana. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah Yesus mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau iya, mana dalilnya? Kalau tidak, saya kasih dalil. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran surah As-Saf mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Itu ucapan Nabi Isa. Ucapan Yesus juga sama. Nah sekarang ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk kalian orang Indonesia ada enggak? Bang, saya jawab bang. Abang jawab yang saya dulu bang. Jawab saya dulu. Apa sih? Kan tadi saya sudah jawab bang, beberapa pertanyaan saya sudah jawab. Tapi kalau masih ada silakan, satu pertanyaan lagi silakan. Ayo bang, silakan satu pertanyaan lagi. Terlalu banyak pertanyaan bang. Kau belajar dulu bahasa Indonesia lah. Terlalu banyak pertanyaan yang mau ditanyakan bang. Saya cukup satu aja bang yang tadi. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya diutus untuk orang Indonesia? Ketika Yesus terangkat ke surga. Ketika dia mengajar bang, ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun itu, ada nggak dia mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau tidak, berarti ya kalian ini penumpang gelap. Berarti abang juga harus hapus di dalam Al-Quran abang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Dia Nabi untuk Bani Israel, Cak Ayu. Bukan Nabi untuk orang Indonesia. Untuk Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya Bani Yakub, anaknya Yakub.
cucunya Nabi Ibrahim. Dari semua pertanyaan saya tadi Bang, saya belum puas Bang. Saya bukan alat pemuas dan saya rasa Tidak. akal Anda tidak akan sampai kepada poin jawaban saya. Karena setahu saya, kalau berbicara agama, Kristen tidak pernah menggunakan akal kalau membahas agamanya. Tapi giliran membahas agamanya orang, baru pakai akal. Saya tidak bahas agamanya Abang. Oh, jadi yang tadi yang Anda pertanyakan itu agamanya siapa? Saya hanya pastikan Abang, karena saya dari apa yang disampaikan oleh Abang itu hujatannya ke Nabi Isa yang Abang yakini bahwa adalah Nabi. Di mana saya menghujat? Kapan saya hujat? Di mana hujatan saya? Saya mengatakan Kristen menyembah bintang timur, itu fakta. Menyembah iblis, Lucifer, itu fakta. Itu bukan menghina, Bung. Selayaknya saya mengatakan Pak Bom Bom bau, itu bukan menghina. Itu fakta, wong dia makannya babi kok. Orang makan babi itu keringatnya bau babi. Itu fakta itu. Nah, ini yang tidak bisa dipakai. Apanya? Tabiat kelakuan. Lebih kau turun. Coba aja Anda punya tetangga suruh makan babi. Habis itu Anda main bola sama-sama. Kalau tidak bau nauzubillah kata-katanya, jangan sebut saya Zuma. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Tidak bisa menyanyi. Tidak bisa menyanyi kepercayaan kami, keyakinan kami, iman kami. Itu bukan keyakinan, itu beda, Bang. Maksudnya bau badan. Saya kan mengatakan Kristen itu menyembah Lucifer, bintang timur. Apa yang salah? Faktanya memang begitu. Menurut kepercayaan kami Bang, apa yang keluar dari mulut itu dia dari hati. Terus? Dari cara Abang menyampaikan, dari cara Abang berkata-kata, kami sudah bisa menilai, terlebih saya sudah bisa menilai. Iya, silakan, itu hak Anda berbicara. Pertanyaan saya bagaimana? Dilupakan aja. Itu tadi sudah dijawab Bang. Gak pernah. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kau ke bangsa lain. Pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku, termasuk bangsa Indonesia Bang. Oh, Anda salah kalau begitu. Anda muridnya Yesus orang Indonesia. Salahnya ada Bang. Salah Anda. Di mana Bang? Ada banyak hal yang harus Anda lalui di situ kalau Anda berbicara mengenai Matius 28. Yang pertama, Matius 28 itu berakhir dari data nomor 15-nya saja. 16 sampai 20 itu tidak ada, dari manuskripnya itu enggak ada, itu penambahan saja. Yang kedua, Yesus Yesus minta untuk menjadikan orang menjadi muridnya, bukan menjadikan orang menjadi hambanya. Bedakan antara hamba dengan murid. Jadi hamba-hamba di kelas itu nggak cocok. Yang benar adalah murid-murid di kelas. Begitu Bang. Yang ketiga, orang Yahudi kalau berbicara mengenai bangsa-bangsa itu berbicara tentang 12 suku mereka. Dia di luar bangsa. Di luar bangsa Israel itu tidak dianggap bangsa. Itu dianggap bidat, dianggap guguk, dianggap serigala. Gitu loh Bang. Jadi kalau dibilang beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, maksudnya itu ke-12 suku. Nah, sementara Anda bukan bagian dari salah satu dari 12 suku bangsa Israel, enggak. Oke, ada beberapa poin yang saya catat Bang, yang tadi sudah dikatakan, sudah disampaikan tadi. Ya, menurut saudara, hamba dengan murid itu sama atau tidak?
Beda. Beda. Hamba itu pelayan. Nah, hamba itu adalah ciptaan atau budak dari penguasa. Itu. Sedangkan murid beda. Nah, Yesus minta ajarkan supaya seluruh bangsa Israel itu jadi muridnya. Ya, bukan termasuk bangsa Indonesia jadi murid, Bang. Oh, nggak bisa. Yang jadi murid, ya, bangsa yang dimaksud itu adalah Bani Israel saja, bukan bangsa Indonesia. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10:16, masih ada lagi domba di luar kandang yang ada di sini. Domba yang dimaksud di luar kandang itu adalah Bani Israel yang di luar Yerusalem. Gitu. Bukan Anda kan bukan Bani Israel. Waktu Bang nanti saya pelajari lagi di dalam Quran itu kira-kira ajarannya. Kok larinya kalau Quran belajar? Dalam Yesus, dalam hal ini Nabi Isa itu kira-kira seperti yang disampaikan oleh Abang atau tidak? Kalau Yesus, Bang, ya. Iya. Kalau Yesus, kalau makhluk yang mengaku Yesus itu ya bisa jadi seluruh Indonesia, seluruh bumi ajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi itu bukan Yesus yang asli. Itu Yesus yang ngaku-ngaku aja Yesus. Jadi mulai sekarang saudara harus berpikir bahwa ternyata Yesus itu ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu, gitu Bang. Itu kalau menurut keyakinan kami Bang, Yesus itu adalah satu. Dua Bang. Nah, kalau dua tolong disampaikan. Yang satunya yang mana yang diserupakan itu Bang? Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan memiliki tanda-tanda dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Tidak, maksudnya Abang yang katanya Yesus itu diserupakan itu yang mana Bang? Kalau terkait dengan diserupakan itu yang mati digantung. Itu siapa Bang? Itu pengganti Nabi Isa. Yang digantung itu siapa Bang? Penggantinya Nabi Isa. Wah, bagaimana ya? Kok kalian katanya menurut pemahamannya Abang, Yesus itu diserupakan ada dua yang digantung itu bukan Yesus. Ya, betul. Tapi kalau tidak ditulis di dalam kitabnya Abang bahwa yang diserupakan itu siapa? Oh, tidak penting. Tidak penting. Berarti cuma asumsi Bang? Bukan asumsi. Poinnya sudah sampai bahwa Nabi Isa diselamatkan. Kan intinya tokoh utama kan Nabi Isa. Nabi Isa itu tokoh utama pada saat penangkapan. Nah, tokoh utama diselamatkan. Mau yang menggantikannya itu Pak Bom, yang menggantikannya itu siapapun, itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Berarti abang harus belajar dari kami. Karena yang ditulis di ajarannya Abang, di kitabnya Abang itu cuman sepintas saja, hanya garis besarnya saja Bang. Kalau di dalam kitabnya kita detail Bang. Nah, kalau di kitab saudara kisahnya Nabi Isa yang tadi Abang katakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama. Iya, yang digantung itu adalah orang terkutuk. Yang menggantikan Yesus itu kan orang terkutuk. Tidak, yang poin yang saya mau dengan apa saya mau katakan ke Abang, sampaikan ke Abang bahwa menurut ajaran dan pemahamannya Abang bahwa Yesus itu ada dua diserupakan. Jadi begini saudara, yang harusnya ribut ini adalah umat Islam dan Yahudi, bukan Kristen. Kristen ini kan penumpang gelap. Kalian itu agama dari agama ibadat. Supaya saya percaya kepada Abang bahwa apa yang dikatakan oleh Abang itu adalah benar, itu tolong dijawab. Al-Quran karena yang saya tahu dan saya yakin benar bahwa Yesus yang ditangkap,
Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga adalah Yesus yang sama, Nabi Isa yang sama, satu orang. Kan begitu caranya belajar. Sekarang begini, penulis-penulis kitab saudara pada saat kejadian ada nggak hadir pada saat kejadian penyaliban? Bagaimana Bang? Penulis kitab saudara ada nggak hadir pada saat penyaliban? Terus penulis kitabnya Abang hadir tidak? Kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah yang maha melihat. Ya, ada yang tahu tidak ketika wahyu itu diturunkan? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Berarti sama saja Bang, berarti sama dong Bang. Oh, berarti Anda sudah mengakui bahwa kisah para rasul atau cerita-cerita Paulus dan teman-temannya ini itu adalah cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan gitu? Bisa saja. Yang Abang percaya bahwa wahyu dari Tuhan itu bisa saja bukan wahyu juga. Kan tidak ada orang. Terus dari mana? Terus dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang kejadian itu? Bisa saja belajar dari kan Injil kan sudah ada. Ya, kan mana kebanyakan di dalam Quran itu kan sebagian besarnya hampir mirip dengan Alkitab Bang. Mana buktinya ceritanya? Nabi Muhammad SAW belajar Bible. Jadi kalau Abang mempertanyakan kisahnya Yesus orangnya ada tidak, saya bisa pertanyakan ke Abang juga. Tidak begini. Kitabnya Abang, apakah ada orang kan katanya Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa, iya kan Bang? Berarti orang-orang yang menulis itu kan tidak ada juga. Enggak, justru karena itu. Ya. Berarti sama dong Bang. Berarti seharusnya pertanyaan Abang itu tidak perlu dipertanyakan. Loh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sekarang permasalahannya begini. Penulis kitab saudara ini sumbernya dari mana? Matius adalah murid Yesus. Itu murid Yesus kan menurut saudara. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran dan salah satu isinya adalah pemberitaan tentang penyaliban itu dari langit, bukan dari orang-orang. Sementara yang tahu dari langit siapa Bang? Dia nggak belajar, dia tidak pernah melakukan penyelidikan, dia tidak mengerti bahasa Ibrani, dia nggak mengerti bahasa Yunani. Seketika saja dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada para sahabatnya, aku didatangi oleh Roh Kudus, dia mengatakan begini bla 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 bla. Sahabatnya menghafal. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad percaya kepada siapa Bang? Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi belum datang wahyu kepada mereka. Nabi Abraham bertahanus, Nabi Abraham juga mencari Tuhan. Beliau juga mencari Tuhan. Bang. Tapi kan begini Bang, Abang mengatakan bahwa Nabi Abraham. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Nabi Muhammad tanya dibego-begoin dirinya, kita tanya balik nggak bisa jawab. Nabi Muhammad abad ke-6 Bang. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Nabi Abraham itu kan sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Kita semua sama bersaudara. Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui, maha menyaksikan itulah yang mengilhamkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau menceritakan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Berbeda dengan penulis kitab saudara. Penulis kitab saudara katanya murid, betul? Bang. Nah, kalau tidak, maksud saya supaya Abang jangan mempertanyakan hal itu. Loh, nggak bisa Bang. Sekarang kalau kita berbicara mengenai informasi yang Anda imani itu berasal misalnya dari Matius. Dari mana Matius tahu kejadian itu? Sama, saya tanyakan ke Abang, sama pertanyaannya sama, saya kembalikan ke Abang. Kalau saya dari pewahyuan, kalau Matius? Apakah Abang yakin bahwa itu betul-betul wahyu? Saya bertanya ke iman saudara, jangan kayak ular beludak.
Tidak, bukan Saya masalah tanya, ular bedudak, Bang. Matius menulis cerita-cerita tentang Yesus itu dari mana dia tahu? Wahyu juga. Host Dia juga wahyu. Host pendeta host. Ntar dulu, ini selesai satu dulu nih. Kalau Matius menerima wahyu berarti Matius nabi. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Matius nabi, Bang. Nah, kalau begitu dari mana hasil tulisannya ini dari mana? Jawab tuh. Matius adalah murid Yesus, Bang. Masa dengan kata murid Yesus aja? Memang kitab Matius itu kapan ditulis? Ketika Yesus mengajarkan, mereka ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Ketika Yesus mengajarkan, Matius menulis. Penulis Matius menulis. Di mana buktinya? Kalau nggak ada ilmunya banyak. Ya, kapan? Kapan Matius itu menulis? Udah cuci kaki besok ke sawah. Udah ya. Hilang. Jurus menghilang. Pemain sulap. Jos. SCC apa itu? Matius itu, kitab Matius itu ditulis ya berkisar tahun 60-an. Gurunda. Ya. Kayaknya kita harus bilangnya buku Matius. Ini ada suara musik. Iya. Iya. Buku Matius itu ditulis di tahun 60-an sampai tahun 66. Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Nah, saya ingin tahu dong, kalau itu adalah murid Yesus, Matius itu adalah murid Yesus. Kita lihat ketika penulisan diperkirakan ini noise-nya terlalu kencang ke kuping di tahun 60 sampai tahun 66, dia murid. Katanya gitu. Bagaimana seorang murid, apa alasannya murid ini? Dia sesama dengan Yesus, setelah Yesus terangkat 30 tahun baru menulis. Apakah dia menghafal? Karena semua pengajaran Yesus telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Saya ulang, sebelum Yesus terangkat ke langit, semua ajarannya sudah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan kitab Matius itu konon itu juga belum tentu benar. Dituliskan tahun 60 sampai tahun 66. Berarti ada waktu rentan antara tahun 33 sampai 66. Itu berapa tahun jarak itu, rentang waktunya? 30 tahun, 33 tahun. Pertanyaan saya, ini Matius, penulis Matius, apakah dia penghafal? Tentu tidak. Nah. Pengarang. Ya. Kalau pengarang Izin. rasional, masuk akal. Kalau pengarang. Tapi kalau penghafal, mana ada tradisi penghafal? Coba, di mana dikatakan? Gurunda izin, Gurunda. Moderator jangan naikin dulu Oten ya, moderator. Gurunda ada salam dari adikku tersayang. Iya. Salam balik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Matius itu dituliskan di tahun 60-an. Lukas dituliskan di tahun 80-an. Menurut tradisi mereka. Surah-surah Paulus mulai tahun 50-an. Pertanyaan saya, di dalam kata Yohanes, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes, yang juga bukan Yohanes, itu jelas dikatakan bahwasanya Yesus telah menyampaikan segala firman yang telah diterima dari Tuhannya untuk ia sampaikan. Jadi sebelum terangkat ke langit, segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada murid. Nah, kalau mereka ini adalah murid-murid Yesus, berarti tradisi yang mereka gunakan ini tradisi apa? Hafalan. Tradisi. Kalau hafalan, kasih bukti. Kalau metode sanad, kasih bukti. Metode sanad itu artinya mata rantai penyampaian. Yesus mengatakan kepada Dinda Kores. Dinda Kores kemudian bertemu dengan Bang Handi. Bang Handi ketemu dengan Kurismoto. Dinda Kurismoto. Kurismoto bertemu dengan Bunda Rahma. Bunda Rahma ketemu dengan Ahli Yusuf.
Yusuf bertemu dengan Dinda Ardiansa. Ardiansa bertemu dengan saya menulis. Kalaupun itu terjadi mata rantai kayak begitu, apa yang bisa dijadikan dasar pijakan bahwa Dinda Ardiansa ini orang yang bisa dipercaya, hafalannya betul, benar-benar dia bertemu dengan Bang Handi. Ketika dikatakan benar betul, maka apa yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Bang Handi ini adalah orang benar? Dia ini adalah orang yang bisa dipercaya. Siapa aja yang meyakini bahwa dia orang benar, siapa saksinya? Sampai kepada Dinda Pera Estar, informasinya siapa yang kenal orang ini? Apakah dia orang jujur? Apakah dia orang terpercaya? Sampai ke situ dia terima dari Bunda Ram. Bunda Ram lagi dipelajari. Ini siapa bapaknya, siapa mamanya, dari mana dia lahir, tahun berapa dia lahir, kapan dia ketemu dengan Dinda Ardiansa, Dinda Pera, kapan dia bertemu dengan Krusmoto, sampai kepada Yesus. Harus diselidikin. Kalau benar-benar valid, baru disebut sebagai pemberitaan sahih atau sah. Tapi kalau tidak, diantaranya ada pendusta, ada pembohong, atau ada yang tidak kesampaian, tidak pernah bertemu, tidak pernah menjadi guru dan murid, maka terputus, berarti doif, lemah. Kalau sama sekali tidak pernah bertemu Yesus, maka dia maudhu. Apa itu palsu? Nah, Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Penulis Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Tidak pernah. Tidak. Penulis Yohanes pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Penulis Lukas pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Jelek kali suaramu. Paulus pernah nggak bertemu langsung dengan Yesus? Nggak pernah. Pengarang penulis Petrus pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kitabmu itu maudhu. Maudhu itu artinya apa? Palasu, baletunu. Balik nafsu. Balik nafsu ya. Jadi nggak pernah ketemu dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mana? Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangan mereka sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Itu fakta. Siapa yang berani mengatakan dan menuturkan kepada kita hari ini adanya sanad kesinambungan mata rantai informasi kepada Yesus, sampai kepada Lukas, sampai kepada Paulus? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Nggak ada. Cuma iman. Cuman percaya aja. Itu modal kalian. Itu modal kalian. Akulah Alfa dan Omega. Coba, mari kita runut, kita buktikan. Apakah betul ini anak Maria yang mengatakan ini? Mana buktinya? Ada. Ada bisa. Sama seperti hadis sahih. Ada. Tidak bisa, nggak ada yang bisa itu. Nggak ada. Saya boleh taruhan. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan mata rantai pemberitaan Yesus sampai kepada Pulau Patmos, saya boleh taruhan, kepala saya boleh ambil, simpan di gereja, ambil kepala saya. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan sanadnya, mata rantai pemberitaan, jaringan pemberitaan dari Yesus pindah ke Sipulan, Sipulan pindah ke Sibece, Sibece pindah ke Lai pindah ke Baco, Baco pindah ke Jureja, Jureja pindah lagi ke Masatilu, Masatilu lagi kembali kepada nulisnya. Kalau ada, kepala saya ambil. Ambil kepala saya, simpan di gereja. Kalau ada, tapi tidak akan pernah Anda temukan. Berarti kalau begitu ini apa? Oh, dia hafal Bang Syuma. Nenek lu kiper, hafal pula. Mana bukti kalau dia menghafal? Ada pendarasan, ada. Ada mangkul di situ, ada? Nggak ada. Lah kalau begitu pewahyuan dong, dia nerima wahyu dong. Iya, nerima wahyu. Berarti dia nabi. Berarti ada nabi di Pulau Patmos. Nah sekarang permasalahannya nabi apa ini? Asli atau
palsu. Kan Yesus mengatakan akan muncul nabi-nabi palsu. Sekarang kalau mata rantainya tidak dari Yesus, berarti menerima wahyu. Kalau menerima wahyu berarti dia nabi. Nabi dong dia. Kalau bukan nabi berarti karangan. Berarti Anda harus milih. Dia nabi atau dia pengarang. Atau dia penghafal. Mana yang betul? Oh, penghafal Bang Suma. Nenek lu kiper. Mana ada penghafal? Orang pendetamu aja di zaman modern aja nggak ada yang hafal kitab wahyu. Apalagi zaman tahun 90-an sampai tahun 100. Mana ada. Jadi Kristen yang cerdas pasti meninggalkan agama ini, agama mereka. Pasti. Ini kok ada tiba-tiba ada tulisan kayak gini. Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Mana mata rantai pemberitaannya ada? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Seperti kita di ilmu sanad, ilmu hadits, itu ada. Siapa yang menerima, sampaikan kepada siapa. Kemudian disampaikan kepada siapa, itu tahun berapa, kapan dia lahir, tahun berapa dia lahir, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya. Ini Lukas nama bapaknya siapa? Ada yang tahu? Woi! Ada. Lupus. Lukas ada yang tahu bapaknya siapa? Lupus. Markus ada yang tahu nama bapaknya? Nggak ada. Nggak ada. Penulis Matius ada yang tahu nama bapaknya? Nggak ada semua. Penulis Yohanes ada yang tahu nama bapaknya? Bom. Nama Paulus, bapaknya Paulus ada yang tahu? Nggak ada. Mungkin Gurunda. Mungkin mereka anak yatim semua. Fiktif semua, Gurunda fiktif. Wah parah. Gua kan masih mending anak yatim. Fiktif. Gelap gulita. Anak yatim juga ada nama bapaknya Kale. Oh iya. Nah berarti benar saya Gurunda fiktif. Benar nggak Gurunda? Bukan fiktif, penulis itu ada. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 79. Ada penulis itu, bukan fiktif. Ada. Masalahnya ini, dia nabi palsu atau bukan? Itu permasalahannya. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu artinya akan banyak oknum yang mengaku menerima pewahyuan. Selesai kita kan? Betul? Betul. Betok palu. Betok palu. Itu. Nah, terus apa nubuatannya kemudian tertulis Ulangan 18:20? Ada yang tahu nggak? Itu dibantai kalau nggak salah itu Gurunda. Ulangan 18. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani berkata, demi namaku, ayo. Tapi itu bukan dari aku. Apa kata Tuhan di sana? Nabi itu wajib hukumnya mati. Itu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengatakan atau mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Kayaknya ada yang bangga, oh dia rela mati demi memberitakan Yesus yang adalah terangku dia. Dia rela apa kucu? Rela apa? Rela apa? Rela apa? Rela mati ya. Cambuk Gurunda, cambuk. Itu sudah dinubuatkan Ulangan 18:20. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang tidak pernah kuperintahkan, maka nabi itu harus mati. Mati. Coba ada enggak dari nabi-nabi mereka ini yang hidup normal atau mati normal? Ada enggak? Ada enggak? Yeremia 23:15. Semuanya mati, mampus secara mengenaskan. Itu fakta. Diracun. Gitu ya, teman-teman. Tadi waktu saya masuk di Komal penyembah Lucifer Bintang Timur, pertanyaan saya itu sederhana aja. Tolong teman-teman, ketika Yesus hidup selama 33 tahun, ending penginjilannya itu di usia 30 sampai 33. Selayaknya Yohanes 1 nomor 43,
Yesus memberikan legitimasi kepada Filipus. Filipus, kadia ikutlah denganku. Baik, paman. Nah, ikutlah dia ke Galilea. Apa tujuannya? Memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, Filipus menuliskan kitabnya tapi ditolak, ya kan? Paulus menuliskan 13 kitab. Yang satu kitab Ibrani kan tidak diketahui sampai hari ini siapa pengarangnya, penulisnya. Maka saya bertanya, selama 3 tahun masa penginjilan Yesus, adakah Yesus memberikan indikasi atas kerasulan Paulus? Wah, satu kampung panik, histeris. Nah, itu memang adalah kartu as, kartu yang mematikan buat mereka. Selama 3 tahun ada nggak Yesus pernah mengajarkan tentang Paulus? Ada. Di mana? Di Kisah Para Rasul. Tuyul Kisah Para Rasul itu dituliskan di tahun 80-an. Jadi bagaimana mungkin kemudian itu bisa dijadikan patokan? Apalagi Lukas ini adalah asisten. Ini Gurunda, bukan di KPR. Yohanes 16:13. Yeay. Ada lebih parah lagi itu kalau dikatakan seperti itu. Artinya Rucang ini Roh Kudus ada aja. Enggak, itu hanya mimpi. Yang datang setelah Nabi Isa atau Yesus dalam kitabnya mereka itu ya Nabi Muhammad, bukan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sekali itu yang materi-materi Facebook yang pernah saya uraikan panjang lebar di akun di Komalnya ini. Facebook itu di Sang Pencerah terkait dengan Yeremia 28 itu yang kemarin saya bahas. Itu loh. Wih, mamahnya anak. Assalamualaikum adik ipar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyapa adik ipar kok Gurunda cuma yang ngegas ini Bang Kores. Kenapa adik Gimana ini? Kakak ipar. Oh, kalau saya adik ipar dong. Oh, Kang Kian Santang tua ya? Iyalah udah tua saya. Baru 30 Kakak ipar tahun. kemana aja? Gurunda kangen. Gurunda kangen. Aku di sini. Kamu kemana aja? Kalau Bade mau naik, coba turun pakaian Santang. Bade mau naik? Enggak naik, di bawah. Wah, nggak dibalas, diketikan Gurunda. Lagi ngambek berarti. Wah, ngambek. Ngantuk, cekrudut. Bang Handi. Tidur juga dia. Iya. Bang Handi ada adik ipar Bang Handi. Iya dari tadi kan Pak Dede bawa. Kangen katanya Gurunda. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Saling mendoakan kita semuanya. Beliau. Emang Gurunda nggak kangen Gurunda? Ya kangen lah pasti. Oh balas Gurunda, nggak ngambek ternyata kangen juga. Tuh balas di bawah. Balas tuh. Kalian ini kayak mencomlang. Bukan Bang Handi tuh, Gurunda Bang Handi itu intinya. Iya. Bang Handi mah penghulu jatuhnya. Penghulu. Betul. Masya Allah, luar biasa ini ya teman-teman. Syukran. Cie ada yang ngasih lope Bang Kores. Lihat nih. Jazakallah khair kakak ipar. Lihat nih nanti ngabisin HP lope yang buat Gurunda. Lihat aja deh. kita sudah biasa. Kita udah kenal lama. Kalian aja belum tahu beliau. Udah tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak De cantik. Waalaikumsalam. Awi kasih aja na ya kasih. Aja kasih aja na. Terus kasih na indok napea mapea.
Napea, mapea. Tutup dulu YouTube di. Ye, tutup dulu YouTube. Bisa tonji. Oke, untuk yang ada di Andi Selebes Channel sekian dulu ya. Karena nggak ada lagi jam 2 pada mau istirahat, mau ngobrol santai aja. Woi, Carlo Kaihena, batu Hajar Aswad, gua lemparin kepala Tuhan lu, pecah kepala Tuhan lu. Mati. Pecah kepala Tuhan lu. Kejam kali Bang Kejam Torres. kali. Jangan kepalanya lah. Ibu jari kakinya aja tindis pakai batu Hajar Aswad. Kalau tidak kencing. Itu ada kemarin Bang yang mualaf, ceritanya menarik gitu. Pada saat dia itu lagi mencari, dia lagi kosong, pikirannya lagi kosong lah, tidak punya satu kepercayaan apapun juga. Akhirnya masuklah misionaris Bang. Begitu masuk misionaris, dia pelajari yang namanya Bible. Dia belum kenal Al-Quran nih, belum. Nah terus pada saat dia diperintahkan untuk berdoa ke patung Yesus itu, kan ada patung Yesus. Pada saat dia berdoa, patungnya tiba-tiba roboh Bang. Kata dia, waduh, ini kalau kena kepala gue mati gue ini. Ini salah ini, agama salah kata dia gitu. Kalau kena kepala gue mati. Akhirnya dia mencarilah agama yang lain. Ketemulah sama Islam. Kan abang yang nyahadatin dia itu. Kan ceritanya seperti itu Bang. Orang itu pada saat berdoa. Nah Dewa sih ingin menanggapi pernyataan abang yang mengatakan apa sih? Saya pengen istirahat, saya pengen duduk santai. Oh nggak bisa Bang. Dakwah itu sifatnya wajib. Tidak bisa. Kita tahu ya, Bang Juma di sini banyak kegiatan, terlalu banyak tenaga yang dibuang sama beliau gitu kan, hanya dengan dakwah. Luar biasa beliau ini. Sampai-sampai beliau pernah bilang ke Dewa, beliau sampai telat makan, kurang makan, siang tidak makan, sore tidak makan, malam tidak makan. Itu cerita ke Dewa loh seperti itu Bang Juma. Jadi benar-benar buat debat. Tetapi untungnya dia sarapan 5 piring, itu ya Bang ya. Jadi bisa nabung sampai malam, gitu. Betul tidak Bang seperti itu ya? Iya, betul. Pagi-pagi dia sarapan 5 piring gitu ya. Nabung jadinya, wah saya nabung. Itu masih mending Bang Deo. Akhi Ardiansah makan Senin, bayarnya Kamis. Wah, masih mending itu. Iya. Dan yang namanya dakwah itu, walaupun ada orang yang lebih baik daripada Bang Juma gitu ya, nggak akan pernah tergantikan Bang. Nggak akan pernah tergantikan Bang Juma itu, sosok Bang Juma itu. Dan yang namanya dakwah itu kan kita sampai mati Bang. Tidak ada kata-kata yang namanya istirahat. Contoh siapa? Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Tidak pernah bosan mengingatkan anaknya yang tersesat. Nuh alaihissalam terus mendoakan sampai akhirnya Allah tenggelamkan di Kanaan. Betul tidak? Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti memperingatkan istri yang membangkang sampai akhirnya Allah binasakan istrinya bersama kaum Sodom. Terus, siapa yang ngorok ini? Siapa yang main bass? Waduh Bang Handi nih. Bang Handi. Oh, nyampe Borobudur ini orang bener. Udah nyampe Borobudur itu. Ya intinya sih begitu Bang. Izin Bang Ardi buka WA Bang Ardi. Sama gini juga Bang Deo, kalau misalnya Gurunda nih ada yang mau menggantikan, udah nggak bisa gitu. Gurunda Zuma, Zulkifli M Abbas, nanti diganti nih, ada penerusnya. Zulkifli M Abis udah. Satu. M Abbas nggak bisa. Makanya kan Dewa bikin kaos itu kan, kalau misalkan gambarnya Dewa doang pasti nggak laku. Dijamin sama Dewa nggak laku. Maka dari itulah Dewa sandarkan Bang Juma. Jadi Dewa numpang terkenal sama Bang Juma gitu loh Bang. Dan ini boleh ya dibuka ya untuk kaos bulan depan. Boleh iklan Bang ya. Sekarang kan nggak ada ini ya. Sekarang lagi santai. Baru Dewa. Kamu kan cuma bersaingan sama AA. Saing yang sehat. Toh? Siap Bang. Iya. Mudah-mudahan laris. Silakan. Amin. Besarin host.
Ini kembali. Mantap. Lihat tuh. Gurunda ada petir. Ini siapa? Ini dewa ini. Oh, ini alah. dewa. Ini temanya sensei. Anjir, curang banget ini, kurus ini. Ini wah, Gurunda lihat. Ini Uniripa. Jadi temanya sensei ya. Saya pesan satu Bang Dewa. Bang Dewa saya pesan satu. Nah, ini foto Gurunda sama Mbak De. Boleh kalau Mbak De mau kirim foto ke Dewa, nanti Dewa bikinkan. Nah ini Dewa numpang terkenal Bang sama Bang Juma, ya kan? Nah ini dibikin hook sama Dewa. Buset. Ini sendiri Pak. Ya. Pakai kacamata buta. Minta dong katanya tuh Mbak De tuh Mbak. Ini nih kayak minta beli, enak aja minta. Waduh parah Gurunda. Udah songong Bang Dewa ini Gurunda. Salah Bang Dewa. Bang Dewa ngomong ke Ipar beli pabriknya itu. Siap Ade. Nanti di DM aja ya ke Dewa ya. Nah ini orang-orang bilang katanya ini ibarat kakak adik katanya, kakak adik. Cuma Dewa lahirnya di sesar. Kalau Bang Juma diseret. Nah ini bedanya. Kok nggak ada foto Bang Handi ya? Kalau ada yang minta permintaan boleh. Nanti Bang Ardiansa juga mau dibikin sama Bang Kores. Semua mau dibikin sama Dewa. Semua. Asik. Aku beli pertama kalau jadi. Kok beli sih dikasih ya tuh kalau Bang Kores mah gimana sih? Alhamdulillah. Rezeki anak mau bikin tritum. Apologet semua mau dibikin sama Dewa ya. Semua. Foto Bang Handi, foto Ardiansa, foto Bang Kores, Pak Lesugi. Pokoknya semua dibikin sama Dewa. Kalau Mbak De mau, nanti boleh Mbak De nanti kirim fotonya ya, Dewa rendengkan sama Bang Juma nanti ya. Tetapi harus ada di tengah, di tengahnya pasti Dewa itu. Nah, takutnya Bang Juma main nyerduk aja, makanya harus ada orang yang misahin. Gitu ya, Mbak De ya. Kirim fotonya. Mantap. Pesen dong Dewa Maluga. Wah, Maluga mah tuh BPA itu. Ya, silakan lanjut. Ayo Ikhwan yang suka sama yang desainnya Bang Dew langsung DM Bang Dew ya. Karena kalau Bang Dew itu kalau jualan fast respon dia kayak McD drive thru, cepet ininya. Nah, terus kalau yang mau pesan ke Anandanya Gurunda, DM juga ke siapa ya Gurunda? Sadli. Ke Sadli. Ke Sadli DM ke SBZ. Aku boleh ke Bunda Rahma ya gitu. Jadi banyak pilihan desain, pilihlah kalian sebagai bentuk cinta kalian kepada para pejuang-pejuang terutama Bang Dew dan Gurunda gitu. Semuanya bukan Dewa aja, Bang Kores semua. Bang Kores, Ardiansa dibikin sama Dewa. Kian Santan juga dibikin semua sama Dewa. Ya, insya Allah ya. Dibikin semua. Dan ini ada baju khusus dari Korea Bang, dari Korea. Ada satu sponsor yang ngasih itu khusus untuk Bang Juma. Itu harga bajunya kok baju bisa puluhan juta harganya ya. Dewa bingung juga ini Bang. Baju apaan kata Dewa teh. Jadi itu nanti dipasang khusus untuk foto Bang Juma aja sendiri gitu, baju itu. Bukan baju, maaf, jaket. Jaket Bang. Mau Mana Bang? lihat fotonya? Enggak, nanti dikirim, lagi dikirim. Katanya sabar, nggak lama kok, paling 10 tahun kan ya. Boleh Bang ya? Nggak apa-apa Bang. 10 tahun kan sebentar Bang. Iya. Bang Dewa. Lanjut. Yang bikin awet muda itu ya, Bang Dewa ya. Candanya makanya beliau awet muda. Bunda Rahma juga. Semua dibikin. Bunda Rahma ini awet pengawet. Udah lah. Kan udah tua. Kakak Ipar datang lagi. Ada Said Amani. Si PPJ cemburu, si PPJ Bang Kores. Papa Kampret ada di bawah Papa Kampret. Dia cemburu tadi ngajak PK Gurunda. Kenapa sih Durum Islam koinnya banyak-banyak kata si PPJ Gurunda. Saya kan butuh katanya buat beli kopi pagi-pagi sarapan katanya. Suruh dia WA saya aja minta nomor rekeningnya gitu. Nah tuh PPJ minta nomor rekening PPJ. Tuh kan tuh komennya, lihat komennya. Cie cemburu.
Kasihan si Said itu Gurunda. Dia kan istrinya udah kabur. Engas dia kan, birahi, pengen main gitu. Pesanlah micet. Uangnya nggak cukup. Gimana coba Gurunda? Binatang birahi. Mau dosa aja nggak ada uangnya dia. Coba bayangin itu. Sabun. Waduh, sabun kan bisa ngutang. Sabun, tahu kayaknya murah, tahu kuning. Dadakan. Iya, Aimoto gas, Aimoto. Misalnya. Ya Allah. Oh, kenapa? Baru bangun. Astagfirullah. Baru bangun itu. Ketiduran saya. Waduh, ditidurin siapa? Ketiduran kok ditidurin. Oh, beda. Kok yang naik malah ini? Ini apa ini? Aduh. Pakai masker. Ada yang TBC. Bilang sama Mbak De. Pakai masker. Ada yang TBC nih, ada yang TBC. Kok naikin orang kayak gini? Ini orang TBC dinaikin. Udah turunin. Orang TBC kok dinaikin? Gurunda nyadar nggak Gurunda? Kenapa Dek? Gurunda nyadar. Yang benci Gurunda, orang-orang yang benci Gurunda itu semuanya fakir. Fakir miskin. Yang benci Gurunda, Said salah satunya yang tadi yang naik. Orang susah gitu maksudnya? Iya. Orang susah. Kenapa ya? Kenapa Gurunda ya? Karena mungkin banyak yang kasih gift ke kita, makanya dia cemburu gitu. Ini apa sih orang ini soal dikasih banyak gift, ke Komal Oten dikasih gift, Komal Islam apalagi. Sementara mereka kumpul sampai 5 jam, 7 jam, 8 jam, paling dapat 1 koin, 2 koin, itu lebih ke marah dia tuh, cemburu, iri, dengki. Kalau orang nggak susah ekonomi kan santai aja ya kan. Tapi kalau orang susah turun ke TikTok tujuannya cari koin, nggak dapat ya marah lah. Manusiawi itu, cemburu, dengki pasti kayak gitu. Nah itu tadi kan tadi itu di Komalnya Oten loh Gurunda kan. Nah banyak kan yang ngasih ke Gurunda koinnya. Oten yang sana-sana tuh 1 biji 2 biji sampai padahal di Komal mereka. Iya. Saya tidur aja, saya tinggal tidur dapat 2.900 ya kan. Itu saya tidur itu. Gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda-gurundaku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat Gurunda di Jamba sama Kang Kian. Mohon maaf. Bang Kores, adik ipar itu mau ngajak makan jengkol katanya di Bandung. Bang Kores. Nanti tanggal 13 kalau misalkan umpama Bang Juma datang tanggal 13 nih ya. Boleh tidak nanti rombongan api Dewa undang ke rumah Bang? Tidak. Boleh. Kalau misalkan boleh, kebetulan Dewa mau ibaratnya apa ya? Ujung-ujungnya apa? Open house. Apa sih namanya? Makan di rumah itu Bang. Makan di rumah apa namanya? Iya, ada yang hajatan. Makan kos kaki. Enggak, di tetangga Dewa kan, tetangga Dewa ada yang tahlilan Bang, ya kan? Insya Allah rendangnya enak itu. Bisa aja nih Bang Kores. Makan di tempat orang ada. Bisa aja Bang Kores kalau Hanya aku bilang ujung-ujungnya pasti. Ada yang serius dibawa prasmanan katanya. Enggak, disuruh makan tempat orang. Aku bayang Bang Juma ngambil telur 6. Masakin Abang Dewa di rumah, masakin gitu kan. Mungkin ada kambing-kambing tetangga, ya disembelih lah yang bener gitu kan. Ntar dibagiin ke dia juga. Apa-apa kasih aja.
PPJ ganti akun. Di ini aja, di blok lagi aja, di blok lagi. TBC nanti nular dia TBC. Kalau ngomong kan belakang suka wik wik gitu. Di Jakarta dia tidur di emperan toko. Masa sih? Masa? Iya. Kasihan nih. Kalau dibangunin pagi-pagi, ada apa yang punya tokonya datang, disiram tuh pakai air got tuh, truk baru bangun. Terus dia kabur dorong-dorong kursi gaming. Kan dia murtad ditukar sama kursi gaming second sama bom-bom. Yang bener. Bener sih. Bener, dia udah ngakuin. Tanya Bang Kores nih. Kasihan juga sih kalau tidur di emperan. Tapi nggak apa-apa lah kau itu, kau makan tuh, kau sering menghujat. Memang harus ada orang seperti itu, nggak apa-apa. Itu kan warna, namanya juga warna dunia ya kan. Kenapa nggak ditampung sama si Yuni ya? Bukan deket. Gua gas terus lo PPJ, tiap hari ngejelekin Gurunda, apalah segala macem. Gua gas lo terus. Tapi emang Bang ya, ada yang bilang Islam itu tidak akan pernah hancur sama orang kafir, mau sampai kapanpun juga. Tetapi Islam bisa hancur sama orang Islam itu juga gitu. Jadi harus orang Islam juga yang menghancurkan. Kalau orang kafir nggak akan bisa, nggak akan bisa. Entah bener enggaknya nggak tahu Dewa juga. Ini kalau full gini Kang, nggak ada hotel Kang? Enggak, sengaja emang. Oh emang nggak nyediain kursi hotel gitu emang? Iya, Gurunda udah capek. Tadi dikeroyok di room hotel. Oh. Ya. Udah malam juga. Aja kalau ada yang mau naik nggak apa-apa. Enggak naikin hotel, naik motor. Aku aja daeng ini lewat barusan mental dari room sebelah di Jamba sama Akang. Udah jangan menghindar dari sini aja, diam ah. Tidur. Iya, kasihan Bang juga capek.